Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Ikhwani fillah rahimakumullah. Ada satu hadis yang berkaitan tentang syaitan, berpecarnya syaitan, sehingga menyebabkan manusia ini diganggu ataupun Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ikhwani fillah rahimakumullah. Ada satu hadis yang menarik, yang ini berkaitan tentang berpencarnya syaitan. Untuk apa? Tentunya untuk mengganggu manusia. Berpencarnya syaitan untuk mengganggu manusia, bahkan mengirimkan daripada sihir-sihirnya kepada manusia, masuk ke rumah daripada manusia untuk melancarkan daripada serangan sihirnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, yaitu diriwayatkan dari sahabat Jabir bin Abdullah. Rasulullah SAW mengatakan, "Idza kana junhul laili aw amsaytum fakuffu sibyanakum fa inna asyayatin tantashiru hina idin fa idza dhahaba sa'atu min al-laili fakhuluhum wa aghliqu al-baba wa dhkuru ismallah fa inna asyayatin la yaftahu baban mughallaqan wa awwiku kirabakum wa dhkuru ismallah wa khammiru anitikum wa dhkuru ismallah walau an tu'ridu 'alaiha syai'an wa atfi'u masabihakum." Di sini Nabi mengatakan idza kana junhul laili, jika malam mulai menjelang, au amsaitum, ataupun sudah masuk waktu maghrib, fakufu, kata Nabi, maka tahanlah sibyanakum, yaitu anak-anak kalian, maka tahanlah di rumah kalian anak-anak kalian, fa inna syayatina tantashiru hina idin, karena sesungguhnya syaitan-syaitan itu sedang berpencar. Fa idza dhahaba sa'atu minal lail, dan apabila sudah berlalu satu jam, fakhulluhum, maka lepaskanlah mereka dan tutuplah pintu-pintu kalian. Maksudnya pintu-pintu rumahmu ya. Wa aghliqu, dan tutuplah pintu rumahmu. Wa aghliqu al-baba, maka tutuplah pintu rumahmu. Wa dzkuru ismallah, dan sebutlah nama Allah. Fa inna syayatin, karena sesungguhnya syaitan la yaftahu baban, tidak bisa membuka pintu mughallaqan yang tertutup. Wa awwiku, dan tutuplah kirabakum, gerabak kalian. Wa dzkuru ismallah, dan sebutlah nama Allah. Wa khammiru, dan tutuplah anitikum, wadah-wadah kalian. Wa dzkuru ismallah, dan sebutlah nama Allah. Walau antu aridu, walaupun dengan melintangkan alaiha, atasnya, syai'an, berupa kayu. Wa atfi'u, dan padamkanlah oleh kalian masabihakum, yaitu lampu-lampu kalian. Nah, dari hadis ini kita bisa dapat menyimpulkan, Syekh Wahid Abdul Salam Bali menyimpulkan ada sekitar 5 kesimpulan atau 5 poin, 5 faidah yang bisa kita ambil. Yang pertama ialah Nabi di sini memerintahkan supaya untuk menjaga anak-anak kita, untuk memelihara daripada anak-anak kita, ya. Jadi fakuffu sibyanakum, yaitu tahanlah anak-anak kalian di rumah-rumah kalian, karena sungguhnya syaitan itu akan berpencar di malam hari. Jadi begini ikhwah, jadi memang setan itu dia akan lebih leluasa berpencar di malam hari. Karena kenapa? Karena kegelapan itu adalah sumber kekuatan mereka. Jadi mereka akan sedikit beraktivitas di siang hari, sementara di malam hari mereka itu akan lebih leluasa untuk untuk mengganggu manusia, bahkan melancarkan daripada aktivitas sihirnya. Nah, oleh karena itu Nabi memerintahkan kepada kita untuk apa? Untuk menjaga, untuk memelihara anak-anak kita, supaya mereka tidak keluar supaya mereka tidak keluar di malam hari, supaya mereka tidak keluar di waktu kegelapan, cukup di rumah saja. Tutup pintu-pintunya, kemudian jangan keluar.
Nah itu karena memang saya juga pernah pengalaman ketika meruqyah anak kecil sekitar usia 2 tahun 3 tahun itu, mereka itu diganggu oleh syaitan. Jadi di luar rumahnya itu ada jin ya, banyak jin, dan dia banyak sekali melihat jin yang masuk ke dalam rumahnya. Nah itu makanya jangan ketika malam hari itu anak-anak kita suruh keluar, jangan dibiasakan keluar dan sebagainya. Kata Nabi dianjurkan untuk ya di dalam ya, di dalam. Nah yang kedua, di sini poin yang kedua Nabi menjelaskan yaitu tentang menutup pintu-pintu. Pentingnya pada saat menjelang malam dan pada saat maghrib tiba itu pintu itu ditutup, jendela ditutup, pintu ditutup. Kenapa? Karena setan itu masuk pada celah pintu, celah jendela, begitu ya. Ketika mereka hendak mengganggu manusia yang ada di dalamnya ataupun hendak membawa sihir, mereka lewat pintu, lewat jendela. Nah, maka ketika pintu ini terbuka, jendela ini terbuka, mereka masuk. Itu pengalaman kami, memang sihir itu dikirim di waktu kegelapan malam, dan mereka masuk, setan itu masuk, jin kafir itu masuk ke dalam rumah, kemudian menaruh buhul-buhul sihir yang ada di rumah ya, baik ditaruh di wadah, baik ditaruh di kasur, kemudian di langit-langit, bahkan di bawah pondasi dan sebagainya. Itu seperti itu. Mereka pasti lewat pintu, lewat jendela, lewat celah-celah lubang. Nah oleh karenanya ini penting kita untuk membiasakan ketika menjelang maghrib, kemudian menjelang malam, itu di pintu itu ditutup sambil menyebut asma Allah. Kenapa? Karena kata Rasulullah, setan itu tidak bisa membuka pintu yang disebutkan atasnya asma Allah. Nah, poin yang ketiga ikhwani fillah, di sini Nabi menjelaskan kepada kita tentang supaya mengikat geriba-geriba dengan menyebut nama Allah. Jadi mengikat wadah-wadah air dengan menyebut asma Allah. Ini penting ya, ketika kita punya baskom terisi air, kemudian bejana kendi yang terisi air ya, toren juga ya, yang ada airnya, maka tutup dengan menyebut asma Allah. Kenapa? Takut di situ setan berulah. Ya, takut di situ setan nyimpen sihir, nyimpen buhul. Ya. Karena kejadian saya ketika saya meruqyah seseorang yang lumayan parah. Orang tersebut pedagang cilok ya, sampai buta matanya. Itu dia menemukan buhul di toren rumahnya, di toren tempat penampungan air ya, yang disimpan di toren itu yang besar itu ada buhul di situ. Kemudian pertanyaan, siapa yang menaruh? Mustahil kalau manusia gitu, karena tertutup rumahnya. Kok bisa masuk ke toren, padahal itu tingginya luar biasa. Pada saat saya lihat torennya itu memang susah juga naiknya. Ini agak mustahil juga kalau manusia itu bisa menaruh ke toren tersebut. Pasti di situ syaitan yang menaruhnya. Nah ini pentingnya. Ini andaikan toren tadi itu, wadah tadi itu dia ditutup, kemudian menyebut asma Allah, syaitan tidak akan bisa masuk. Syaitan tidak bisa membuka. Nah maka penting kita untuk menutup setiap wadah-wadah yang berisi air, tutup ya. Kemudian kita ucapkan asma Allah, bismillahirrahmanirrahim. Nah kemudian yang keempat, ikhwani fillah, poin yang keempat, Nabi menjelaskan kepada kita supaya kita ini menutup wadah-wadah dengan menyebut asma Allah. Menutup setiap wadah-wadah ya, baik wadah apa aja, toples, kemudian guci, kemudian wadah-wadah air ya, kemudian wadah-wadah tempat makan dan sebagainya, tutup. Kemudian sebut asma Allah. Apakah setan bisa berpengaruh di situ? Sangat bisa. Dan anapun kejadian ketika meruqyah orang yang terkena sihir, sampai orangnya itu dikatakan kata dokter itu mengalami penyakit batu empedu, kemudian batu ginjal. Ternyata itu sihir. Ketika diruqyah sembuh. Padahal itu mau dioperasi, insyaallah, qadarullah, kita ruqyah sembuh. Dan kita ruqyah rumahnya ternyata ada buhul yang diletakkan di guci. Buhulnya itu berupa serbuk tanah ya. Wallahu a'lam, apakah tanah kuburan atau apa. Diikat dengan menggunakan, dibungkus dengan menggunakan koran, kemudian diikat dengan menggunakan plastik, ditaruh di guci.
Nah itu yang menaruh itu bisa syaitan, bisa manusia. Andaikan pemilik rumah itu menutupnya, kemudian mengucapkan asma Allah, itu mungkin bisa menjadi benteng. Syaitan tidak bisa memasukkan bola sihirnya ke dalam guci tersebut. Nah ini penting juga ikhwan ya, penting untuk kita fahami ya. Yang kelima ialah tentang memadamkan lampu. Wa atfi'u masabihakum, padamkanlah lampu kalian. Ini Rasulullah mengatakan di hadis yang lain bahwasanya jika kalian hendak tidur, padamkanlah lampu kalian, karena dengan lampu ini setan dapat menuntun tikus ini pada tempat yang seperti ini, lalu dia akan membakarnya. Ini tidak untuk kemungkinan setan itu menuntun tikus ya, tikusnya itu sama setan digerakkan, kemudian dia menjatuhkan lampu, kemudian lampunya itu sampai membakar benda-benda yang ada di dalam rumah. Itu sangat mungkin ya, setan masuk ke dalam tubuh hewan, kemudian menggerakkan hewan tadi untuk supaya menjatuhkan api, sehingga apinya membakar. Setan bisa masuk ke dalam tubuh manusia melalui aliran darah. Begitu juga setan bisa masuk ke dalam tubuh hewan. Dan ini juga selaras yang saya dapatkan informasi, dukun itu dia bisa memasukkan jin ya. Jadi ada dukun ketika dia mau menyihir, dia menggunakan hewan yang berbentuk seperti bebek gitu. Seperti bebek. Itu dimasukkan jin itu ke dalam bebek tersebut. Katanya sih bisa menghilang bebeknya itu ketika dimasukkan jin, bisa menghilang, sehingga orang tuh tidak mengira bahwasanya bebek itu ada sihirnya, ada buhulnya. Nah ini juga insyaallah ya, makanya pentingnya kita setiap hal-hal yang berbahaya, maka ketika di malam hari maka kita simpan dengan baik berupa lampu yang berbahaya kita padamkan, pisau yang berbahaya kita simpan dengan baik, kemudian benda-benda yang berbahaya kita simpan dengan baik, kemudian ucapkan asma Allah, sehingga kita bisa terlindung daripada upaya syaitan untuk mencelakakan kita, baik dengan menggunakan sihir ataupun dengan menggunakan yang lainnya. Nah itu mungkin yang bisa disampaikan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.